Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan berdiskusi tentang nilai-nilai dasar ASN, yaitu aneka. A. Akuntabilitas. N. Nasionalisme. E. Etika publik. K. Komitmen mutu. Dan A yang terakhir adalah anti korupsi. Bagaimana sih ASN menerapkan nilai-nilai dasar aneka ini? Sebelum itu, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri dulu ya. Halo, perkenalkan, nama saya Tri Ani Purnasari, peserta laskar dari pemerintah Kabupaten Semarang. Namaku Claudia Dina Pravita dari instansi pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Ya, perkenalkan, nama saya Octania Faraniba, asal instansi dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Langsung aja ya, kita simak penjelasannya. Check it out. Nilai-nilai dasar ASN yaitu adalah aneka. A yang pertama akuntabilitas, N nasionalisme, E etika publik, K komitmen mutu, dan A yang terakhir yaitu anti korupsi. Mari kita kupas tuntas satu-satu ya teman-teman. A yang pertama yaitu akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas itu? Akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban amanah yang dibebankan terhadap seseorang, individu, golongan, ataupun instansi. Implementasinya seperti disiplin waktu, datang tepat waktu dan selalu fingerprint di waktu yang tepat, tidak telat dan tidak pulang cepat. Kemudian implementasi yang kedua itu disiplin stok obat. Jadi misalkan kartu stok itu harus cocok dengan fisik barang dan di komputer ataupun laporan bulanan. Kemudian yang kedua, N, nasionalisme. Apa sih nasionalisme? Nasionalisme itu rasa cinta terhadap tanah air. Implementasinya adalah menggunakan produk dalam negeri seperti batik atau kebaya. Lalu yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama. Jadi semua kita sama. Misalkan kita pelayanan kepada pasien, itu kita tidak membeda-bedakan mana yang orang kaya, mana yang orang miskin, ataupun perbedaan antara BPJS ataupun pasien umum, semua disamaratakan karena jiwa-jiwa kita nasionalisme. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika publik dan komitmen mutu. Untuk etika publik sendiri adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayanan publik. Nah, nilai-nilai dasar etika publik sendiri itu yaitu memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, kemudian memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, dan berhasil guna. Selain itu, mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagaimana perangkat sistem karir. Nah,
Untuk contohnya yang sudah saya terapkan dalam profesi saya sebagai nutrisionis atau ahli gizi, yaitu ketika saya memberikan konsultasi gizi kepada pasien. Saya sopan dan santun serta bersikap ramah tanpa membedakan status pasien, baik yang ekonominya rendah maupun atas, pasien umum atau BPJS. Saya tetap harus bersikap ramah serta sopan dan santun. Kemudian saya juga menjaga rahasia pasien, menghargai komunikasi timbal balik yang dilakukan oleh pasien kepada saya, dan saya memberikan konsultasi gizi secara akurat sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien, serta cepat dan tanggap, serta selalu mengedepankan sopan santun terhadap pasien. Itu untuk etika publik. Kemudian selanjutnya untuk komitmen mutu. Standar penjaminan mutu pada setiap organisasi tentulah tidak sama, mengingat visi dan arah yang akan dituju berbeda. Tetapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu, seperti yang pertama yaitu efektif atau tepat sasaran, yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua yaitu efisien atau tepat guna, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Selain itu, yang ketiga inovatif, yaitu perubahan yang dilaksanakan atau diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan yang keempat yaitu berorientasi mutu, yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Untuk contohnya yang sudah saya lakukan yaitu pada saat memberikan konsultasi gizi, saya harus memberikan konsultasi gizi yang efektif, efisien, serta inovatif, seperti menggunakan media leaflet agar nantinya pasien dapat memahami dengan jelas informasi yang sudah saya berikan. Kemudian selain itu saya menggunakan media telepon pada saat memberikan konsultasi kepada pasien COVID. Nah, jadi meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita harus tetap melaksanakan tugas kita sebagai nutrisionis, yaitu dengan tetap memberikan konsultasi kepada semua pasien. Nah, kemudian komitmen mutu itu juga bisa diwujudkan dari kemauan dan kemampuan seorang nutrisionis untuk mengembangkan profesinya, yaitu mengembangkan ilmunya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan seperti mengikuti seminar atau webinar mengenai ilmu-ilmu ter-up-to-date, yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang prima untuk masyarakat. Seperti itu. A yang terakhir adalah anti korupsi. Anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. 9 nilai dasar anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Sikap anti korupsi dapat diimplementasikan dalam 1. Menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak mengurangi jam kerja yang telah ditetapkan.
Yang kedua, menolak segala bentuk gratifikasi. Tidak melakukan markup harga saat melakukan pembelian barang dan jasa. Teman-teman, apakah kalian siap menjadi ASN yang beraneka? Siap! Demikian diskusi kami tentang nilai-nilai dasar ASN. Terima kasih sudah menyimak diskusi kami. Semoga bermanfaat, khususnya untuk kami sendiri dan seluruh teman ASN pada umumnya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.